Hai semuanya, di video hari ini aku akan unboxing stationery yang baru aku beli. Terakhir kali aku beli stationery itu mungkin udah lebih dari 6 bulan yang lalu, jadi aku hari ini excited banget untuk buka paket yang datang. Di haul kali ini aku beli dari toko yang berbeda daripada biasanya, dan aku sedikit kaget karena toko-toko ini jual barangnya murah-murah banget. Untuk link toko dan produknya nanti semua akan aku taruh di description box ya. Produk pertama yang aku beli adalah booklet notes. Sebenarnya waktu di Shopee aku pikir ini bakal sticky note, tapi ternyata ini semua tuh memo pad, jadi nggak ada bagian lengketnya. Kesan pertama aku adalah kualitas gambarnya bagus, semuanya itu HD, dan motif seperti ini itu jarang ada. Kemudian juga ada dua yang bahannya bukan kertas biasa. Menurut aku ini bahan semacam acid paper atau vellum, dimana dia itu sedikit translucent. Aku akan merekomendasikan produk ini untuk kalian yang mau pakai untuk dekorasi, karena motifnya unik dan jarang ada. Tapi kalau kalian beli ini untuk jadi notes, aku nggak terlalu rekomen, karena warnanya sedikit terlalu gelap, jadi mungkin tinta hitam nggak gampang kelihatan. Kemudian produk kedua, aku ada beli booklet yang isinya foto. Di sini aku beli yang tema warnanya putih, supaya kelihatan bersih dan lebih netral. Di bagian belakang buku ini ada tertulis kalau isinya ada 100 lembar, tapi beberapa halaman terakhir itu hanya kertas putih kosong, jadi mungkin yang ada gambarnya nggak sampai 100 lembar. Ini kertasnya kayak HVS biasa, tapi kalau menurut aku kualitas gambarnya nggak terlalu bagus, dan warnanya juga sedikit kusam. Cuma berhubung harganya murah dan isinya ada banyak banget, menurut aku ini tetap worth it. Produk selanjutnya adalah memo pad ini. Ini salah satu produk yang paling aku suka di haul kali ini. Menurut aku estetik banget dan warnanya bener-bener sesuai sama selera aku. Satu pak ini isinya ada 60 lembar, yang berarti masing-masing motif ada 20 lembar. Di bagian tengahnya juga ada garis titik-titik, jadi kalian bisa potong jadi dua. Kemudian aku ada beli notes kotak, ini ukurannya 8x8 cm, dan di dalam satu pak ini ada dua desain. Yang pertama aku beli itu temanya warna merah dan karakternya beruang. Dalam satu pak ada 30 lembar, jadi masing-masing motif ada 15 lembar. Dan untuk notes yang ini kalian jangan khawatir karena kualitas cetakan gambarnya benar-benar bagus banget. Kemudian selanjutnya aku beli yang warnanya pink dan motif karakter kucing. Ini juga ada 30 lembar dan isinya ada dua motif. Produk selanjutnya aku ada beli satu pak acid paper. Jadi untuk kalian yang nggak tahu acid paper itu apa, acid paper itu sejenis kertas dimana dia itu translucent. Jadi bukan yang bening transparan, tapi pastinya nggak kayak HVS. Hal yang aku nggak suka dari packagingnya adalah dia ditutup pakai double tape. Jadi kalau kalian udah lepas, udah nggak bisa ditempel balik lagi. Satu hal yang aku nggak suka dari kertas ini adalah entah kenapa tapi kertas ini baunya lumayan menyengat. Jadi untuk kalian yang sensitif mungkin kalian mau tahu. Di dalam satu pak ini ada 5 desain yang berbeda dan masing-masing desain ada 3 lembar. Jadi total di dalam ini ada 15 lembar. Barang selanjutnya yang aku beli adalah stiker ini. Aku suka banget sama kemasannya yang bentuknya kayak amplop. Menurut aku ini imut banget. Di dalamnya ada macam-macam stiker dengan motif dan bentuk yang berbeda. Dan untuk masing-masing motif kita dapat dua. Untuk stikernya sendiri ketebalannya standar dan finishnya itu doff. Jadi aku lebih suka karena kesannya lebih mahal dan lebih profesional daripada kalau yang teksturnya kayak kertas HVS. Dan di satu pak ini total ada 20 motif, karena masing-masing motif ada dua, jadi kita dapat 40 pieces stiker. Barang yang selanjutnya adalah stiker roll, jadi yang pertama aku beli itu motifnya tag.
Ini jenis motif yang ada di dalamnya, dan bahan dari stikernya sendiri itu kayak washi tape. Stiker roll yang model gini, biasa masalahnya adalah mereka ke-unroll sendiri, jadi aku saranin kalian untuk pakai karet supaya mereka bisa ke-keep jadi satu. Lanjut ke washi tape yang selanjutnya, ini aku beli yang bentuknya mirip perangko. Yang ini motifnya binatang, dan seperti yang kalian lihat, karena dia bolong-bolong, jadi bisa langsung diputusin kayak gini. Kemudian aku juga beli washi tape perangko lainnya, dan yang ini temanya perabotan. Nanti aku bakal kasih lihat swatchnya, jadi jangan kemana-mana. Next, ini stiker roll yang lainnya. Ini salah satu yang udah ada di wishlist aku dalam waktu yang lama banget. Aku suka banget sama warnanya yang soft dan style ilustrasinya itu cocok banget sama style aku. Dan bahan ini bukan kayak washi tape, tapi lebih kayak acid paper gitu karena dia cenderung lebih tebal. Selanjutnya ini juga ada stiker roll dengan motif yang lain. Sekali lagi ini bahannya lebih kayak acid paper. Apa sih bedanya acid paper sama bahan washi tape? Jadi kalau washi tape dia itu cenderung tipis kayak washi tape yang biasa kalian tahu. Tapi kalau acid paper dia itu sedikit lebih tebal daripada washi tape. Lanjut ke stiker roll yang lainnya, yang ini lebih transparan tapi dia juga nggak completely transparan kayak solasi bening. Backgroundnya memang transparan, tapi berhubung dia finishnya sedikit doff, jadi pastinya lebih kusam daripada solasi bening biasa. Bedanya ini sama stiker roll yang lain adalah kalau stiker roll yang lain motifnya udah di case cut, tapi kalau yang ini bener-bener kayak solasi, jadi kalian harus potong sendiri motifnya. Kemudian ini barang terakhir dari toko yang pertama. Ini lebih kayak washi tape, tapi dia di bagian belakangnya ada kertas pelindung alias kertas backingnya. Untuk washi tape roll yang ini, aku bener-bener seneng dan suka banget. Karena waktu lihat di Shopee, aku nggak nyangka bahwa di dalam satu roll ini akan ada banyak banget gambar. Tapi ternyata setelah aku buka, gambarnya banyak, hanya saja dia hitam putih. Jadi kalau kalian mau warnain, mungkin bisa pakai spidol permanen. Dan sekarang aku akan nge-swatch washi tape yang tadi aku beli. Sebenarnya aku sedikit kecewa karena dari toko ini aku ada beli 21 item, tapi yang dikirim ke rumah aku cuma 14 item, yang 7-nya nggak dikirim. Tapi untungnya customer service-nya tuh bener-bener cepet banget dan mereka langsung pecahin masalah aku. Setelah itu aku ngajuin pengembalian dana dan sekarang udah dikembalikan dananya. Jadi kalau mau order dari toko ini, kamu bisa hati-hati karena mungkin gak semua item bakal dikirim, tapi tenang aja karena mereka akan mengembalikan dana kamu. Setelah aku selesai nge-swatch, selanjutnya aku akan tulis angka di mana aku jadi tahu berapa jumlah washi tape yang saat ini aku punya. Dan sekarang aku akan buka paket dari toko yang kedua. Di toko yang kedua, aku ada pesan 18 item dan semuanya sampai. Kedua paketnya sampai di rumah aku setelah sekitar 8 hari, dan aku rasa itu karena sedang libur hari kemerdekaan dan juga perayaan kue bulan. Produk yang pertama adalah sticky note, satu pak isinya ada 30 lembar, dan checklist ini dan yang tadi dua-duanya sama-sama sticky note. Bahan kertasnya kayak HVS biasa, tapi sedikit kuning, jadi dia bukan true white. Kalau yang ini itu kertas memo, bukan sticky note, isinya ada 50 lembar, tapi aku kurang suka karena warnanya sedikit kusam. Kalau yang ini warnanya nggak kusam, isinya ada 50 lembar, yang ini juga notes, dan warna kertas dasarnya juga putih gading. Selanjutnya ini notes yang temanya Snoopy. Aku ada beli dua, ini pertama yang kecil. Packagingnya dia kayak resealable plastik gini, tapi sedikit tipis, jadi kalau menurut aku kelihatannya kurang bagus ya dari sisi packaging.
Isinya ada 30 lembar, tapi jujur menurut aku kertasnya sedikit tipis, jadi mungkin kalau pakai ballpoint yang terlalu tebal akan tembus. Yang ini bahannya juga sama-sama tipis, isinya ada 30 lembar, tapi ukurannya B5. Kertas notes yang ini juga warnanya bukan true white, dia lebih sedikit ke ivory atau putih gading. Dan kalau kalian lihat di sini, dia bagian untuk menulis ada dibagi jadi 2 kolom, dan dia gayanya Korea banget. Selanjutnya ada stiker, aku salah order dari 2, tapi berhubung murah jadi aku ikhlasin aja. Di sini juga ada beberapa motif dan masing-masing motif ada 2. Stiker ini finish akhirnya doff, jadi menurut aku terkesan sedikit lebih mahal. Resolusi gambarnya juga bagus dan pastinya warnanya terang seperti yang kalian lihat di sini. Dan juga ada beberapa yang udah di kiss cut. Jadi tulip yang pertama kali kalian lihat itu di kiss cut bentuk oval. Kemudian tulip warna pink yang sebelum ini di kiss cut bentuk hati. Ke stiker yang selanjutnya, kalau yang ini namanya washi sticker. Jadi dia benar-benar pakai bahan washi tape. Tapi sayangnya stiker yang ini belum dipotong alias belum ada kiss cut-nya. Jadi untuk kalian yang kurang terampil pakai gunting, mungkin mau tahu dulu sebelum beli. Di dalamnya ada 4 lembar dan masing-masing lembarannya punya tema masing-masing. Yang pertama itu temanya strawberry, kemudian ada yang apple, yang ketiga adalah cherry, dan yang terakhir adalah sakura. Dia gambarnya ada banyak banget, jadi kalau kalian potongin satu-satu untuk jadi stiker, pasti hasilnya bakal banyak. Selanjutnya aku ada beli beberapa stiker yang gaya Korea. Ini yang pertama, dia motif tulip. Kemudian ada juga yang backgroundnya ungu. Dan yang 2 lainnya, jadi aku total ada beli 4 motif. Motif yang pertama ini karakter beruang, semuanya lucu-lucu banget. Dan ukuran stikernya relatif besar. Kemudian ada yang buah. Dan ada beruang yang lainnya, ini lebih ke karakter stiker. Dan yang terakhir adalah yang tulip. Kualitas stikernya benar-benar bagus banget, gambar dan warnanya semua kualitas tinggi, jadi untuk harga segitu benar-benar murah. Selanjutnya ada stiker outline. Kemasannya sih biasa aja dan bahan stikernya itu stiker transparan. Dan yang terakhir adalah stiker yang gaya Korea, tapi kali ini ukurannya gede banget. Waktu aku beli aku nggak nyangka bahwa ukurannya itu bakal sebesar ini. Yang pertama itu ada finish hologramnya, jadi aku suka banget, menurut aku itu bagus. Kemudian di sini ada yang karakter kelinci. Waktu belanja tuh aku benar-benar nggak tahu bahwa dia bakal sebesar ini, dan setelah sampai itu aku sedikit kaget karena emang sebesar itu. Jadi menurut aku ini bisa membantu bagi kalian yang baru mulai belajar journaling, karena kadang di saat bingung mau kasih dekorasi apa, pakai salah satu stiker ini dan dia udah bantu nutupin sebagian besar tempat. Jadi itu semua stationery yang aku beli di haul kali ini. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.